Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Pujastuti, nomor absen 10. Nama saya Nida Faiza, nomor absen 21. Saya Rizka Uksasanisi, nomor absen 22. Saya Sinta Idaman Yuni, nomor absen 26. Saya Ulfa Watun Hasanah, nomor absen 32. Di sini kami akan melakukan simulasi sintesis protein. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Sintesis protein. Proses sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus karena memanfaatkan DNA sebagai cetakan. Dalam proses transkripsi terdapat 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Di dalam proses transkripsi ini terdapat ikatan DNA yang kemudian dihampiri oleh enzim helikase, sehingga ikatan DNA terbuka atau terpisah membentuk 2 untai DNA, yaitu DNA template dan DNA anti-template. Kemudian datanglah enzim RNA polimerase yang melekat pada daerah promotor yang disebut dengan tahap inisiasi. Dan dilanjut dengan tahap elongasi, yaitu RNA polimerase bergerak untuk menjiplak basa di DNA template membentuk RNA duta atau mRNA. mRNA terbentuk dengan mengubah basa-basa DNA, yaitu A menjadi U, T menjadi A, G menjadi C, dan C menjadi G. Dan inilah mRNA yang terbentuk. Nah, proses transkripsi ini berakhir pada tahap terminasi di mana RNA polimerase sampai pada daerah terminator. Maka berakhirlah proses transkripsi, Di mana RNA duta atau mRNA yang terbentuk yaitu T menjadi A menjadi U, C menjadi G, dan seterusnya. Nah, mRNA yang terbentuk ini mengandung 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon, di mana terdapat kodon AUG sebagai kodon start, kodon AAG, kodon UUU, kodon GGC, dan kodon UAA sebagai kodon stop. Kemudian mRNA meninggalkan nukleus. Lalu datanglah enzim ligase dan menyatukan kembali DNA template dan DNA anti-template. Kemudian yang kedua yaitu proses translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan kodon atau triplet basa yang ada di mRNA menjadi asam amino yang dilakukan oleh ribosom di sitoplasma. mRNA yang ada di nukleus akan keluar melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Proses translasi terdiri dari 3 tahap.
seperti proses transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Translasi dimulai dengan tahap inisiasi, yaitu ketika ribosom kecil yang terikat dengan ribosom besar bertemu dengan start codon atau kodon pemula, yaitu AUG. Ribosom besar terdiri dari 3 daerah, yaitu aseptor site, peptidyl site, dan exit site. Kemudian dilanjut dengan tahap elongasi, di mana ribosom menerjemahkan satu persatu kodon menjadi asam amino, yaitu U menjadi A menjadi U, C menjadi G, dan G menjadi C. tRNA membawa asam amino metionin dan antikodon UAC melekat pada mRNA dan terletak di ribosom pada daerah P. Dan tRNA baru yang membawa asam amino fenilalanin dan antikodon UUC akan menempati daerah A. Dan ikatan peptida terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Kemudian ribosom terus bergerak menuju ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Dan antikodon UAC yang sudah ada di daerah E akan segera keluar dan meninggalkan asam amino metionin. Siklus ini akan terus berjalan. tRNA yang membawa asam amino lisin dan antikodon AAA akan menempati daerah A. Dan antikodon UUC akan keluar dan meninggalkan asam amino fenilalanin. Kemudian tRNA yang membawa asam amino glisin dan antikodon CCG menempati daerah A. Dan antikodon AAA akan keluar meninggalkan asam amino lisin. Dan sampailah pada tahap akhir, yaitu tahap terminasi, di mana ketika ribosom pada daerah A bertemu dengan stop codon. Stop codon ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Kemudian ribosom akan berpisah dan bersiap untuk melanjutkan translasi yang baru. Dan antikodon CCG dan AUU akan keluar. Dan hasil akhirnya adalah polipeptida. Polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein, yang meliputi metionin, fenilalanin, lisin, dan glisin. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalam.